Semangat pagi Bapak Ibu, Saudaraku di Rumah Sehat Nuswantara. Apa kabarmu? Pagi ini dari Bali, tanggal 6 Maret 2024. Saya membuat video ini menyapa Anda untuk memotivasi dan menyemangati Anda. Siapapun kamu, apapun keadaan kamu saat ini. Motivasi ini terinspirasi dari kisah Bu Dwi, anggota Rumah Sehat Nuswantara, anggota keluarga Rumah Sehat Nuswantara yang berdomisili atau tinggal di Surabaya. Beberapa hari lalu beliau tuliskan di grup bahwa dia sedang drop, kesehatannya terganggu, flu, batuk, dan lainnya sehingga untuk bernapas kesulitan. Dia tidak menyerah. Dia tidak langsung minum obat yang dibeli dari apotek maupun toko obat. Apa yang dia lakukan? Dia sadar napas selama 1 jam 15 menit. Kondisinya membaik. Dia ulang lagi 1 jam lebih. Pulih. Dari kisah singkat Bu Dwi bisa kita lihat bahwa benar apa yang disampaikan oleh kalimat upaya tidak mendustai hasil. Lalu kemarin saya baca di grup tanggal 5 Maret 2024. Bukan hanya dia yang menikmati apa yang dia kerjakan. Dia membooster mamanya, ibunya, orang tuanya yang sedang terganggu kesehatannya. Dalam waktu yang singkat, dalam sekejap mata, mamanya membaik. Ini yang selalu saya sampaikan di Rumah Sehat Nuswantara. Mie instan sekalipun perlu proses untuk bisa sampai di perut kita. Mie instan sudah disematkan instan di sana. Tidak begitu kita ingin memakannya, lalu langsung itu ada di perut. Nggak akan ada nikmatnya. Malah kita akan komplain, apa nih yang ada di perutku? Tadi lapar kok tiba-tiba udah ada sesuatu. Proses itu sangat nikmat. Bahkan proses itu lebih nikmat dari hasil yang kita dapat, yang sudah kita dapat dan akan kita dapat. Bapak Ibu yang luar biasa. Sejak tahun 2000, pertengahan tahun 2000, saat itu saya masih kuliah. Fisik saya melemah. Awalnya saya sakit, dokter menyatakan bahwa saya kena gejala tipes. Setelah keluar dari rumah sakit, harusnya langsung pulih kan. Paling butuh waktu 3 atau 4 hari untuk pemulihan seperti sebelumnya. Berbulan-bulan saya baru pulih. Begitu terus, kondisi saya semakin drop. Kalau tadinya misalkan 100%, maka tahun demi tahun berkurang jadi 90, 80, terus seperti itu. Namun saya bukan pemalas. Saya menyelesaikan kuliah saya. Lalu saya mencari pekerjaan ke Jakarta. Saya bekerja mengikuti alur kehidupan, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan perusahaan atau pimpinan perusahaan. Saya tetap olahraga, tetapi setiap saya drop, itu bisa karena begadang, karena olahraga, atau karena stres. Setiap saya drop, pemulihannya sangat lama. Seharusnya secapek-capeknya orang olahraga,
beberapa jam kemudian pasti membaik. Atau setelah tidur malam, besok paginya pasti pulih kembali. Saya bisa berhari-hari, berminggu, bahkan berbulan. Sampai 2010, sekitar 2010, kondisi saya seperti itu, tetapi terus makin menurun. Tahun 2009 saya memulai usaha sendiri. Keuangan membaik. Kami ikut liburan keluarga besar dari mertua ke Singapura. Pulang dari sana, nah disitulah saya drop. Olahraga pun saya nggak mampu lagi. Saya sangat suka olahraga. Semuanya saya tinggalkan. Bahkan jalan pagi pun jalan santai saya nggak mampu. Untuk mengangkat barang yang nggak terlalu berat saya nggak mampu. Bayangkan Bapak Ibu, saat itu usia saya masih 30-an. Saya kelahiran 1975. Masih sekitar 35 tahun, harusnya masih sangat energik. Apa yang terjadi dengan jiwa saya? Saya semakin terpukul. Akhirnya saya berencana fokus mencari pengobatan, mencari penyembuhan. Lalu saya sampaikan ke tim di kantor yang adalah sahabat-sahabat saya dari kecil, dari SD, SMP, SMA, kuliah. Mereka datang untuk bekerja bersama saya. Saya lakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan supaya mereka bangkit dalam kehidupan mereka. Tetapi karena kondisi kesehatan saya semakin memburuk, saya sangat mudah untuk marah saat itu. Saya sampaikan ke asisten lah, atau tangan kanan ya kalau mau dibilang. Saya sampaikan ke dia, bro, kita bubar dulu, kita tutup dulu. Saya mau fokus mencari pengobatan, penyembuhan, karena ini sangat penting. Saya masih sangat ingat di mana saya menyampaikan itu. Lalu dia berkata, jangan, fokuslah mencari penyembuhan. Aku akan melanjutkan, aku akan meneruskan, aku akan mengurus usaha. Aku akan mengurus usaha bro ini dengan sebaik-baiknya. Saya pastikan, yakin? Yakin. Dia menjawabnya sangat yakin. Sangat saya ingat sampai mimik wajahnya mengucapkan itu. Akhirnya saya fokus mencari penyembuhan. Saya lebih banyak di rumah daripada di kantor. Saya cari rumah sakit terbaik di Jakarta. Kalau sudah sampai di rumah sakit, maka akan saya tanya. Saya akan lihat daftarnya. Dokter mana yang terbaik? Dokter mana yang paling banyak tuh di belakang namanya itu? Saya nggak hafal apa aja itu sekolah yang diambil. Mereka tidak menemukan penyakit saya, tapi kondisi saya semakin lemah. 2 kali saya CT scan. Saya lupa istilahnya, satu yang pakai obat, satu yang nggak pakai obat. Sekali saya endoskopi. Saat endoskopi saya sudah mengikuti terapi makanan, terapi jus. Saya vegan, organik, dan itu dari luar negeri semua bahan makanannya. Bayangkan berapa banyak uang yang saya habiskan untuk itu. Apa hasil yang saya dapat? Gak ada. Sampai kami tuh mengadakan perjalanan ke Malaysia untuk mencari pengobatan. Suplemen terbaik saya konsumsi hanya untuk bertahan supaya badan saya ini tidak terlalu sakit. Karena akhirnya mungkin karena tenaga nggak ada, semua ini persendian ini sakit. Semua sakit. Sangat mudah lelah. Bagai handphone yang terlihat baterainya full, begitu masuk telepon mati.
Kira-kira seperti itu. Yang tadinya saya senang main kuda-kudaan dengan anak-anak. Waktu itu kedua anak kami masih sangat kecil. Saya nggak bisa lagi melakukannya. Biasanya dengan anak yang laki-laki saya akan bermain badminton di lapangan terbuka dengan dia. Lucu-lucuan, main bola. Saya nggak bisa lagi melakukannya. Hingga akhirnya usaha yang saya bangun tutup. Teman-teman, sahabat-sahabat yang saya latih, yang saya terima bekerja, entah apapun alasan mereka, mereka membuka usaha sendiri. Saya nggak punya tim yang memadai waktu itu. Akhirnya usaha itu tutup. Itu tahun 2014. Singkat cerita, entah apa yang terjadi, saya pun tidak mengerti saat itu. Kami mencari pengobatan alternatif sampai ke Sumatera. Akhirnya pada saat di sana, setelah 1 bulan di Sumatera, di Stabat, Binjai, Medan, saya mengalami sesuatu yang menurut medis gangguan jiwa. Saya nggak pasti istilahnya apa, bipolar atau skizofrenia, saya nggak tahu. Namun pada beberapa hari itu yang akhirnya saya cari, itu kejadiannya pada tanggal 9, 10, dan 11 Mei 2014. Saya melakukan hal-hal yang menurut dokter ahli jiwa, ya saya mengalami gangguan jiwa. Keadaan itu membuat saya hancur lebur. Fisik tak berdaya. Bisnis hancur tutup. Malah saya harus mendekam 2 bulan di ruangan yang menurut saya tak manusiawi, di salah satu klinik kejiwaan yang ada di kota Medan. Setiap malam saya bersahabat dengan para nyamuk. Kasur hanya seadanya, tanpa selimut, tanpa bantal, tanpa toilet di dalam. Beberapa hari pertama, saya hanya seorang diri. Pada saat saya sudah tersadar, saya bingung, kenapa saya ada di sini? Bagaimana bisa saya ada di sini? Saya lihat pintunya bukan pintu normal, tapi dari besi. Saya lihat ventilasinya dari besi. Selainnya tembok. Saya lihat tangan saya diikat. Kaki saya diborgol, dikasih rantai. Bayangkan Bapak Ibu, hancur, semua hancur pada saat itu. Saya cari handphone saya, nggak ada. Saya berteriak ke penjaga yang ada di sana. Saya cari istri saya, nggak ada. Sekitar 2 bulan saya di sana, karena begitu paketnya ternyata. Bayangkan 2 bulan itu, saya nggak tahu mau ngapain. Saya termenung. Namun, karena aturannya seperti itu, tiap hari saya harus minum obat.
tiap hari, 3 kali sehari. Makanan seadanya sampai saya pernah marah. Gak ada buah. Bayangkan saat itu saya vegan organik, bahan makanan dari luar negeri, kualitas terbaik. Lalu saya ada di situ, makanan seadanya. Menurut saya gak manusiawi. Jauh lebih baik, jauh lebih bagus makanan yang saya makan di warteg daripada yang ada di sana. Saya pernah mandi. Waktu mau mandi saya lihat ada kotoran di bak mandi. Bayangkan. Seperti itulah sehari-hari yang saya jalani. Setiap hari saya melihat orang yang sakit, ngomong melantur, saya ada di sana. Lalu saya tidur. Setelah saya mulai membaik, saya digabungkan dengan banyak orang. Hanya ada ember untuk tempat kami kalau mau buang air kecil. Bayangkan orang ngantuk buang air kecil di ember. Itu kan kemana-mana. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Ada anak autis yang sudah besar, lebih tinggi dari saya. Nanti dia akan teriak. Ternyata di celananya sudah ada kotorannya. Bayangkan di dalam satu ruangan terjadi seperti itu. Saya nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa pulang. Harus menunggu sampai selesai 2 bulan. Itulah yang saya jalani. Setelah 2 bulan saya dijemput istri saya. Tapi di situ jiwa saya, otak saya, hati saya sudah terganggu karena obat dosis tinggi yang diberikan. Lalu dokternya berpesan, jangan sampai obat ini tidak diminum. Nanti kamu kambuh. Itu tertanam di pikiran saya. Dan memang saya nggak mau kambuh. Saya mengingat kejadian 2 bulan sebelumnya sangat menyakitkan. Ada mama saya di sana, datang. Adik saya dan kakak saya datang. Ada mertua saya di sana, ada istri saya di sana. Mereka melihat bagaimana kondisi saya saat itu. Benar-benar aib, memalukan, memilukan. Pulang ke Jakarta saya berjuang melupakan itu semua, tetapi obat terus saya minum. Ada sekitar 1 bulan saya nggak bisa ditinggal istri. Kayak anak kecil yang kalau begitu ditinggal akan nangis-nangis. Ya saya nggak nangis-nangis, cuman perasaan saya nggak nyaman. Saya hanya nyaman dekat dengan istri saya. Itu sekitar 1 bulan, mungkin 1 bulan lebih. Perjuangan istri saya pun semakin berat, semakin keras. Harus memikirkan obat saya, memikirkan suplemen saya. Padahal bisnis sudah tutup. Dia bekerja di tempat mertua dengan keadaan seadanya, dengan pengalamannya yang saat itu belum. Saya hanya bisa di rumah. Otak saya ini nggak bisa saya pakai. Saya selalu juara, selalu yang terdepan dari SD. Saya pembelajar yang baik, saya pengamat yang baik. Bahkan sering saya yang memberikan penjelasan tambahan ke teman-teman. Mereka lebih cepat untuk mengerti. Saya tempat bertanya dari dulu. Nah, 3 tahun saya hanya bisa di rumah, di kerangkeng obat. Sekali sebulan kami harus ke psikiater dengan bayaran yang cukup lumayan.
Dia hanya bertanya bagaimana perasaan saya. Setiap bulan dia hanya bertanya bagaimana perasaan saya. Hingga akhirnya di penghujung dari 3 tahun itu, istri saya diam. Saya tanya kenapa. Padahal selama 3 tahun dia tidak pernah seperti itu. Di depan saya dia selalu tersenyum, ceria, menyemangati. Luar biasa selama 3 tahun itu. Tetapi sekitar 1 minggu terakhir dia diam. Saya tanya, nggak apa-apa. Saya tanya, nggak apa-apa. Tapi saya mengerti, nggak apa-apanya itu ya apa-apa. Saya merasa hilang. Saya merasa sudah tidak ada. Yang akhirnya orang tua saya pun sudah berpulang. Papa berpulang Januari 2014 tanggal 7. Mama bulan Juni 2016. Menyusul hanya dalam waktu 1,5 tahun. Runtuh saya di situ. Tinggal istri saya yang peduli, yang selalu hadir untuk saya, selalu ada untuk saya saat itu. Beberapa hari terakhir dia diam. Akhirnya saya rencanakan untuk menyudahi perjalanan hidup. Karena saya kumpulkan semua informasi, beberapa dokter yang saya temui berkata, kamu gak akan sembuh, tetapi rajinlah minum obat supaya gak kambuh. Saya berpikir sampai kapan saya seperti ini terus. Anak-anak sudah semakin mengerti, sampai suatu saat mereka berkata, "Pak, kapan Papa kerja lagi? Kapan Papa jadi bos lagi? Kapan Papa sembuh? Kami maunya Mama yang mengurus kami di rumah, Papa yang cari uang." Itu pertanyaan yang sangat berat buat saya. Setiap pagi saya mencuci pakaian, karena gak bisa pakai mesin di apartemen. Saluran airnya mampet, pembuangan air mampet. Setiap pagi saya mencuci mungkin kayak wanita di kampung mencuci sambil menyanyi, mungkin tertindas menangis. Kira-kira seperti itu. Seperti itu saya tiap hari dihantam obat terus. Untuk bangun pun saya harus pakai alarm. Anak waktu itu masih SD, saya harus pakai alarm untuk menjemput mereka. Karena kalau enggak saya akan ketiduran. Tanpa alarm saya nggak bisa bangun, sekalipun itu tidur siang. Hal terbaik yang bisa saya lakukan tidur. Hingga pada suatu hari pagi setelah saya mengantarkan anak-anak ke sekolah, saya mendesain, ya. Bapak Ibu tahu kan, saya bisa lah berimajinasi, saya bisa menyusun rencana. Saya susunlah rencana saya untuk mengakhiri hidup. Tetapi pada saat air mata saya keluar, saya sedih karena nggak akan melihat anak-anak dan istri. Saya menangis. Pada saat sangat gelap itu, ada usapan di sini. Saya kaget. Hanya saya di rumah dan pintu saya kunci. Saya langsung, yang tadinya saya tertidur seperti ini, rebahan di kasur, mengeluarkan air mata sampai bantal itu basah. Bukan bantal yang itu ya, ini di hotel di Bali. Ada usapan, anehnya saya langsung duduk dan itu saya langsung tersadar, saya mandi. Lalu saya berjanji ke hidup saya, ke air yang menerpa saya tidak akan melakukan kebodohan ini lagi. Sekalipun hal terbaik yang bisa saya lakukan untuk orang-orang yang saya cintai adalah
mencuci pakaian dan menyetrika. Supaya apa? Supaya istri saya tidak terganggu lagi dengan urusan-urusan di rumah. Dia bisa bekerja dengan tenang. Itulah yang saya lakukan. Saya tersadar yang ternyata belakangan saya tahu itu bukan usapan biasa. Saya tanya ke banyak teman yang bisa melihat atau indigo. Mereka berkata itu malaikat, itu archangel, itu leluhur, ya macam-macam. Saya pun nggak tahu karena saya belum bisa melihat. Entah kapan saya bisa melihat atau mungkin bukan jatah saya untuk bisa melihat. Saya mandi, setelah selesai mandi saya buka laptop lama, saya pasang iklan. Di hari-hari sebelumnya juga saya biasa pasang iklan. Tapi nggak ada telepon satu pun untuk menanyakan pekerjaan. Lalu setelah saya beriklan lagi, saya cari iklan gratis, website gratis maksud saya. Besoknya ada telepon masuk. Singkat cerita, saya dapat uang 200.000 dari si penelpon itu. Tahu perasaan saya Bapak Ibu? Seakan-akan saya mendapatkan proyek miliaran rupiah. Hanya 200.000. Itulah mengapa pertukaran energi di RSN itu 200.000. Paling kecil 200.000. Itu punya sejarah. Jadi itu sangat berharga buat saya dan buat Bapak Ibu yang datang untuk saya layani, kami layani, RSN layani. Akhirnya apa? Setelah kejadian itu, jiwa saya bangkit. Saya mulai berkarya lagi. Proyek berdatangan, investor ada. Mulai saya merasa saya bangkit dari kubur. Saya bangkit dari kubur. Itu yang terjadi. Saya mulai tersenyum. Singkat cerita, COVID terjadi. Pandemi melanda dunia. Kami ambruk. Kuda-kuda belum bagus. Keuangan belum membaik. Kosong. Gak ada proyek. Lockdown. Lalu di akhir Maret, saya biasa menulis, bangun subuh menulis. Singkat cerita, saya menemukan link yang di atasnya adalah undangan meditasi. Saya klik dengan pemikiran, apa sih memang meditasi? Apa sih yang dilakukan di meditasi itu? Singkat cerita, mulailah saya di sana. Meditasi yang diajarkan bersyukur, berdoa, menyadari napas. Itu awalnya. Lalu di awal Mei saya mulai masuk ke meditasi olah energi. Singkat cerita, tanpa sengaja saya dapati raga saya menguat, membaik. Anak laki-laki saya mengajak saya olahraga. Tuhan menggunakan dia, semesta menggunakan dia untuk menyadarkan saya bahwa fisik saya mulai membaik dan semakin membaik. Saat olahraga, saya heran kok saya nggak lemes. Biasanya untuk bicara seperti ini pun saya udah nggak mampu. Setiap hari sebelumnya tuh kepala saya ini sakit, saya sering mimisan. Lalu kami uji lagi olahraga yang lebih keras, badminton. Capek, iya capek. Tapi nggak seperti sebelumnya yang berhari-hari baru pulih, bahkan berminggu, kadang berbulan. Main tenis lapangan itu kan cukup, larinya cukup panjang, cukup banyak. Saya nggak apa-apa. Saya uji lari pagi nggak apa-apa. Saya uji fitness sampai mengangkat sekuatnya saya, sementoknya saya, kaki maupun kedua tangan saya. Saya nggak apa-apa. Saya uji naik motor, sepeda motor seharian, saya nggak apa-apa. Itu tahun 2020.
Tentang fisik saya uji lagi, naik ke Pusuk Buhit. Seorang diri naik tengah hari jam 1 siang. Saya nggak apa-apa. Begitu terus saya uji, saya naik ke Gunung Agung nih, saya sekarang di Bali. Saya naik ke Gunung Agung dan itu nggak tidur selama sekitar 36 jam. Saya nggak apa-apa. Saya sehat-sehat aja, pulang ke hotel lalu berangkat lagi pulang ke Jakarta. Baik-baik aja. Itu tahun 2022. Bapak Ibu, 20 tahun saya mencari penyembuhan di luar, keluar, bahkan ke luar negeri. Ternyata obat saya ada di sini. Bukan hanya obat. Ternyata Tuhan sudah menyiapkan pabrik obat di dalam saya. Bagaimana dengan kamu? Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan Bapak Ibu? Sudah saya amati, saya teliti di ribuan orang. Kita pun sama. Tuhan mendesain Anda, tubuh Anda sudah lengkap dengan pabrik obat. Obat terbaik di dalammu. Obat terbaikku ada di dalamku. Obat terbaik kita ada di dalam kita. Bukan di pabrik obat buatan manusia, tapi ada di dalam dirimu yang semesta, yang Tuhan sendiri yang mendesain dan membuatnya. Gunakan. Dan apalagi Bapak Ibu yang saya dapatkan, saya bukan hanya membaik, bukan hanya sembuh. Sentuhan saya, doa saya, pikiran saya, imajinasi saya powerful untuk menolong orang. Dan sudah banyak yang membuktikannya. Mungkin kamu salah satunya yang sedang menonton video saya ini. Saya sudah menjalani dari timur ke barat, dari Papua sampai ke Aceh. Yang tadinya saya tidak pernah membayangkan itu. Saya berdoa, saya berimajinasi orang lain sembuh di luar negeri, di Jepang, di Australia, dimanapun. Saya tidak pernah membayangkan hidup saya punya dampak sebesar itu bagi orang lain, bagi kehidupan. Saya doakan suatu rumah, tempat itu bersih. Saya tidak pernah membayangkan itu. Itulah yang saya sebut, jalani terus hidupmu. Desain mimpimu. Jaga pikiranmu. Olah rasa, jaga vibrasi, sucikan hati, besarkan energi. Maka suatu saat kamu akan mendapati Tuhan semesta, leluhur memberikan hadiah bonus yang melampaui kemampuanmu berimajinasi. Gak kebayang toh? Gak pernah membayangkannya. Gak pernah membayangkan. Tuhan memberinya hadiah. Mengapa saya sebut hadiah? Bukan itu targetnya. Targetnya adalah kedamaian, kesadaran. Sesuai dengan penelitian David Hawkins, capai cinta. Mencapainya bukan di luar, di dalam. Di dalam kita ada cinta. Tetapi seringkali ego kita yang lebih berkuasa. Ego kita yang lebih kita tinggikan daripada cinta. Dari cinta apa naik? Kebahagiaan, kedamaian. Naik lagi pencerahan. Siapapun kamu, saya, tujuan utamanya adalah itu. Cinta, kebahagiaan, kedamaian, kesadaran atau tercerahkan. Lainnya, kemampuan supernatural, berimajinasi, mendoakan kekayaan, bahkan kesehatan, itu adalah bonus. Tetapi apa yang saya jalani, Anda pun pasti menikmatinya.
karena sudah banyak di Rumah Sehat Nuswantara membuktikannya, menikmatinya. Apa yang mereka lakukan? Duduk diam, menyadari, mensyukuri napas. Self-healing, panduannya sudah jelas semua. Oke, di awal-awal perlu saya bantu lewat karunia yang Tuhan titipkan ke saya. Membooster. Tuhan titipkan karunia ke saya untuk olah energi. Itu juga lah perjalanan saya kemarin ke Pura Besaki, ke lereng Gunung Agung. Mari, di awal-awal saya bantu, tetapi hanya sekali dua kali. Kecuali Anda ambil program VIP itu berbeda. Ambil program khusus itu berbeda, ada tambahan. Tetapi 200.000 per tahun itu sangat cukup dengan catatan Anda serius, Anda berniat, Anda melakukan panduan-panduan yang sudah kami buat. Setiap hari ada 3 jadwal rutin untuk sadar nafas. Dan di saat itu saya akan mempersembahkan titipan Tuhan ke alam semesta, ke lingkungan sekitar, ke saudara sesama manusia. Saya akan mengambil dan melepas energinya. Namun Bapak Ibu, sekalipun Anda mentransfer ke RSN 2 juta, 4 juta, bahkan 4 triliun, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa jika Anda tidak melakukan. Analoginya saya buat kira-kira seperti ini. Ada suatu restoran mewah dan yang makan di sana adalah orang-orang super. Tetapi untuk masuk ke sana Anda perlu membayar tiket 4 juta rupiah. Anda bayar di pintu depan, lalu Anda masuk. Apakah Anda akan menikmati makanan di sana kalau Anda hanya berdiri atau duduk? Apa yang perlu Anda lakukan? Tetap toh, ambil piring, ambil sendok, tisu, ambil makanan yang cocok dengan Anda. Apa Anda sudah kenyang dengan melakukan itu? Belum. Anda duduk, lalu mulai memasukkan ke mulut. Sudah kenyang? Belum. Dikunyah dulu. Bukan ditelan bulat-bulat ya, nanti keselak. Dikunyah. Dinikmati. Lalu ditelan. Apa hanya sekali itu aja kenyang? Belum dong. Makan lagi. Di Rumah Sehat Nuswantara pun seperti itu Bapak Ibu. Perlu melakukan. Saat Anda melakukannya dengan tekun, apa yang terjadi? Itulah yang saya nikmati. Itulah yang dinikmati banyak orang, mungkin ribuan, setidaknya ratusan. Yang tadinya mereka sakit. Akhirnya apa? Setelah batinnya, setelah cakra-cakranya membaik, jalur energinya membaik, kondisi mereka pun semakin membaik. Hormon-hormon mereka semakin membaik. Terus kami motivasi. Sehingga apa? Mereka bukan hanya sembuh. Tetapi mereka berdampak besar buat lingkungan sekitar, untuk keluarganya, untuk pekerjaannya, bisnisnya. Seperti itu. Lakukan dengan giat. Anda bisa. Kalau saya bisa, yang anak udik, anak desa pelosok yang lahir di rimba, bisa seperti itu, bisa seperti sekarang ini, Anda pun pasti sangat bisa. Mari kita lakukan bersama. Saya sudah berikrar pada semesta, pada Tuhan, di sisa hidup saya akan mengurus terus RSN, melayani siapapun yang mau saya layani. Datang, kita lakukan bersama. Bukan hanya saya ya, kita lakukan bersama-sama. Pasti bisa.
Karena apa? Karena kita terbuat dari unsur alam yang sama, dari elemen-elemen alam yang sama. Lakukan terus, Anda pasti bisa. Tak perlu ketakutan sesat. Siapkan aja kuota di handphone Anda. Maka Anda pasti pulang dengan selamat ke rumah. Meditasi sadar napas bukan tentang agama. Itu tentang batin, tentang perjalanan jiwa Anda. Tetap beragama. Sadari napas. Maka keagamaan Anda akan berubah, naik dan terus naik. Sudah banyak yang mengalami itu. Apapun agama Anda, sadari napasmu, benahi cakra-cakramu, benahi energi di dalammu. Maka kedekatanmu dengan Tuhan semakin luar biasa. Dan Anda akan menemukan makna dari istilah Nuswantara adalah manunggaling kaula Gusti, oneness, menyatu, selaras dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Salam sehat, berkelimpahan selalu, saya dan kita semua. Mari dengan menjadi anggota keluarga Rumah Sehat Nuswantara, dengan Anda membenahi hidup Anda, maka Anda menjadi tower energi Tuhan, energi ilahi dimanapun Anda berada. Hanya dengan duduk diam, menyadari napas. Jiwaku mendoakan dan memeluk jiwamu, wahai saudaraku sesama energi ilahi. Horas Rahayu, Namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom Aleichem, Assalamualaikum.